Sukawijaya. Menggali lebih jauh tentang Susi Arjeti dan Sukawijaya. Kutipan lagunya yang belum benar-benar belum di-share, belum pernah dibawakan, belum terekspos. Pak dokter, periksaan laki kula. Nantikan obrolan kita di episode kedua. Si penting tali, pokoknya tali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Wah, Pak Musin. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ayo mancing-mancing. Berapa Kang? Aduh, priwin gini lockdown Ki. Ya, biasa pemakaian waya apa sekarang? Ya pokoknya perjalanan 1 jam lebih lah. 1 jam lebih perjalanan. Sangat luar biasa ya. Ya biasa di luar. Dirsawan. Sekarang kita mau ngintip pencipta lagu kondang juga. Siapa dia? Sukawijaya. Tahu nggak Sukawijaya? Sukawijaya. Ini orangnya ini. Nanti saya juga akan ngobrol dengan istrinya juga. Selain sama beliau juga istrinya penyanyi. Banyak yang tidak tahu siapakah istri beliau. Padahal kalau kita ngomong-ngomong soal lagu Pantura atau soal lagu Tarling, ini divanya. Oke? Kita ngobrol dulu ya sama Mas Suka. Assalamualaikum Mas Suka. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah waras. Terus lagi lockdown begini nih, apa kegiatan nih Mas Suka? Ya kegiatannya ya biasa. Lockdown peturun habis turun. Oh. Nggak berubah kasur kan? Ning kasur bagus. Arep molako. Iya ya. Jadi begini nih Mas Suka, dari anak-anak muda yang dekat dengan saya itu ada request. Artinya karena mereka melihat saya itu kenal baik dengan seorang Sukawijaya, ya mereka pada ingin menanyakan apa sih seharian seorang Sukawijaya itu, yang pencipta lagu yang sangat fenomenal dan didukung sama seorang istri juga yang fenomenal juga. Bagaimana keseharian Mas Suka, apalagi sekarang ini lagi keadaan lockdown karena karena COVID-19. Iya. Ana sing di lockdown siji. Apa kok ada? Macul ning rumah. Subhanallah. Wah, rupanya wong tani juga. Ya iya. Kira-kira ini sekitarnya di lockdown ya berarti kita nggak bisa gagani guru rumah. Artinya berarti walaupun di lockdown tetap ada kegiatan. Tetap karena di lockdown sote, sing di lockdown kan situasi sing sekitar ini akses di lockdown. Tapi bakal weteng kan belum pernah di lockdown. Iya ya. Iya. Weteng tetap kudu mangan. Kudu mangan. Masanya sih kita kalau nang ular gendong sih itu. Tuh. Ular gendong ning sejerone kayu bae mangan aja. Berarti maksudnya macul ning rumah ini sawah berarti. Ya, hari sebelum aku ya hari sekitar desa kayak anak sawah. Lamun galak dipacul nanti boleh dicukul boleh. Lamun nanti seperti syukur cepli. Nah, terus ngomong-ngomong gimana nih? Ada juga saya ngobrol sama pencipta lagu juga. Saya bawa karung dengan tujuan untuk harap ngutang beras tujuannya. Nah sekian, kalau boleh tahu Mas Suka nih udah panen belum nih sawah nih? Wis tang rumah nih. Jadi gawa karung ki harapan nyili beras ki harus ditampangi beli kini. Wah ya beres masalah tampung. Ya so
soalnya delat maning raya perlu citra barang pegawaian langka gawe lagu dingek nani sapa bis Gampang hari mau tanya sih ya terumpanannya utang di proyek orang. Tani proyek ya. Utang bikin proyek pokoknya panen di sahur di kono. Siap pintar. Misalnya sing laka sawah ya utang mau tempuran. Pokoknya panen derep ya di sahur di kono orang. Kono. Ya iya. Barang kayak dewek mah ninggangnya ku orang bisa derep jadi sawah beli duwe derep orang bisa macul beli kuat ninggangnya ku. Nah, ya harus berdoa baik. Konon. Terus sih duitnya Ya pokoknya pas doakan sugi mah. Mat perasaan beli terus. Anak tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, satu kebanggaan. Bisa dimakani sesepuh. Luar biasa. Aduh, belum Sesepuh berarti wis tua tuh nyong ya. Senior. Oh, Lebih senior. tepatnya senior. Ya. Jadi wis pirang bulan kan udah ketemu kan? Ya terus juga orang. Udah musuh. Tas ngiriman orang. Paket. Kirim paket. Tas ngirim bingkisan ya. Yoi sing gerai orang. Jadi gini Mbak Susi, dari teman-teman, bukan teman-teman sih orang anak-anak muda, dari anak-anak muda tuh banyak request. Kang Usin kan itu kenal sama Mas Suka, sama Mbak Susi. Iya. Tolong dong tanyain gimana kesehariannya gitu. Apa Kang Usin juga tahu keseharian mereka seperti apa gitu. Jadi intinya anak-anak muda yang dekat dengan saya tuh ingin mengupas bagaimana sih seorang Susi Arjeti dan Sukawijaya kesehariannya. Nah kebenaran saking kan lagi lockdown ya. Mau dibahas soal lockdown. Kalau lockdown ya artinya bisa mendi-mendi bahkan tengkur bening jero rumah. Nah terus pengen menggali lebih jauh tentang Susi Arjeti dan Sukawijaya. Ceritanya gitu. Ini request dari anak muda. Kang Usin tanyakan sama Mbak Susi dan Mas Suka, kapan pertama kali kenal? Pertama kali kenal, siapa yang sing jawab? Siapa? Aja-aja kepedean tapi ya please. Pertama kali kenal lamuning zaman sekira mah jadi owner. Sukawijaya itu seorang owner, jadi tukang lurui penyanyi, bakal oli job, tema grup si apa cuma Sukawijaya aku dipercaya akan lurui penyanyi tepat aku. Awas aja bentar itu tuh gremo. Itu owner apa itu yang keren. Kebetulan sempat orang dipercaya bahwa kita aku bisa nyanyi ke awal-awalnya. Mau ku durung maksudnya ku mesti durung jatuh cinta ya, durung ya. Durung. Mending kenal. Orang demen. Oh iya kita apa main. Terus Sempat orang dipercaya bahwa kita bisa nembang coba sakit hati ya karena kita posisi pas dijemput masih lagi nyuci baju kuning kalen ya. Ya ampun. Jadi anak kalenan kan irigasi lah, irigasi. Ini lagi nyuci nih kok. Terus orang jadi ngajak kok. Mas jadi penyanyi bebasu nyuci jening kalen, aduh sening kalen. Jadi pas dinakun saya otomatis dibatalkan secara sepihak. Ini Karena sadis juga dong. Aja serang emat gitu. Uangku maning-maningku aja dilihat tuh dari fisiknya saja, mungkin ada kemampuan balik itu. Jadi kun pertama kenalnya kayak konon awalnya. Kemat paling itu. Berarti pahit juga ya Mbak Susi ya seorang Sukawijaya ini awalnya ya. Iya, Dingin berarti ya. Dingin berarti. Ya mungkin pertanggungjawaban juga mungkin. Iya. Pertanggungjawaban untuk pimpinan yang totalitas kerja mungkin seperti itu tepatnya. Iya. Karena mungkin Memang jadi kurang meyakinkan. Memang kalau saya lihat memang orangnya amanah juga sih kalau saya lihat. Mungkin keadaannya pas waktu itu saya kurang meyakinkan, maka saya dibatalkan secara sepihak. Otomatis hari itu juga saya nggak diajak lagi. Cuma
arane wong jodoh mungkin dipertemukan di lain hari Kita menduga kita mati kita menduga. dengan job yang berbeda dan saya tidak via dia. Saya ketemu. Oh, jadi dengan job berbeda, nggak melalui Masuka, terus Iya. ketemu Mani. Iya, ketemu Mani. Terus yang kedua nih, Kajiannya gitu sih. Oh, sudah. yang kedua nih Mbak Susi nih, siapa yang pertama kali jatuh cinta dan siapa yang menyatakan? Saya tanya Masuka deh, yang pertama kali jatuh cinta dan yang menyatakan. Ya, waktu dikit mungkin. Oh, Iya, aku duluan gitu. Ya, iya. Ya wis asal. benar. Berarti Mbak Susi dulu berarti Iya yang sih. menyatakannya asik. Ya, selamat sih, Bang. Berawalnya sih tepatnya bukan pacaran dulu, tepatnya teman, mungkin TTM kalau bahasa sekarang. Iya, teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Berarti sebelum ada yang tembak menembak, anu dulu ya, berteman dulu ya. Iya, berteman dulu tepatnya. Jadi keakraban itu karena intens, ketemunya intens, ngobrolnya intens, curhat-curhatan mungkin seperti itu. Oh, gitu. Jadi nggak tahu, nggak nyadar bahwa kita berdua itu saling cinta atau saling sayang, nggak tahu iya. batasnya tuh dari mana dulu. Soalnya kalau saya punya teman dekat lagi, dianya marah. Begitupun sebaliknya. Nggak tahu Oh gitu, Tirsa. Jadi ternyata sebelum beliau ini berkawinan apa ya bahasanya? Sedurungnya menikah ternyata anak TTM dikit dan ternyata yang menyatakan dulu itu Mbak Susi. Ya, iya. Kita ngobrol lanjut ya. sekarang itu terlalu mahal. Kita lanjut. Terus kapan tahun perkawinan itu tahun berapa? Untuk tahun perkawinan nggak bisa kami sebutkan tahunnya, untuk tanggalnya saja di tanggal 25 Februari. 25 Februari, wow, udah kelewat berarti ya tahun perkawinan. Terus di antara Mbak Susi sama Masuka ini siapa yang paling sering cemburuan? Kalau untuk cemburu sih, untuk yang kalau dulu mungkin kita berdua ya saling cemburu juga sih Kak, karena memang berkaitan erat. Kalau tidak ada rasa cemburu mungkin sayangnya berkurang. Oh, berarti keduanya sama-sama Iya. cemburu, gitu bener nggak Masuka? Ya sering cemburu ya, tukarnya kerap. Oh. Jadi semakin sering cemburu semakin tukarnya kerap konon. Iya. Dan nanti habis tukaran tambah mesra tentunya. Ya Bu. Asik. Sudah bukan duitku. Kerasa kayak apa, refleks tangannya, sumpah refleks. Kenapa di setiap kantong yang beruang itu maka tangan saya akan otomatis, ya Allah. Sebagai istri yang baik harus perhatian terhadap itu. Iya, Duit. kantong-kantong Kantong. digeradahi Masa coba didelang duit Ya Allah. 5.000-an. Suka bicara. Cukup bensin, ya mau sawah. Yang ngomong sawah sholat pisan ya 30.000. 60.000. Nah, Saya kembalikan. terus Mbak Susi, nama asli dari Mbak Susi sama Masuka ini sebetulnya siapa? Nama asli? Kalau nama asli Sukawijaya mungkin Sukawijaya. Asli berarti? Iya asli. Kalau saya, nama asli saya itu Susi Nureti. Kalau Arzeti itu tepatnya dari deretan nama anak-anakku. Oh, berarti masih Susi juga ya berarti ya? Iya. Oh, biasa. Jadi ternyata nama asli Susi itu cuma ada tambahan Arzeti. Bukan, Arzeti itu. namanya bukan Warsina, enak banget. Jadi nama asli ya, Nama Mas Susi ya. Iya. Kemudian tahun kapan mendirikan grup Susi Arzeti? Kalau untuk tepatnya kita berawal dari radio dulu, radio lokalan gitu 2006. 2006. Tapi untuk Nirwana Mandala yang show-nya itu kita di tahun 2010. 2009. Ya 2009. Pengatih kan pertama. 2009 berarti ya? Mulai panggung gitu, mulai dapat job manggung. Awal dipercaya. Awal dipercaya sama Nah, terus bagaimana perasaan Mbak Susi setelah yang saya tahu kan Susi Arzeti langsung nongol, langsung booming itu perasaannya gimana itu?
memang ya kalau misalkan untuk berbicara apa sih keberuntungan, mungkin saya orang yang paling beruntung dan mungkin saya orang yang paling disayang sama Allah kayaknya. Tapi keyakinan saya seperti itu karena proses dari karir saya itu benar-benar instan, dimudahkan semua. Instan, segalanya dimudahkan, pokoknya waktunya begitu sangat singkat, nggak tahu begitu ini udah jadi. Padahal saya benar-benar ada basic dan juga bermimpi pun tidak. Karena kita berdua ini lebih fokusnya kita berkarya itu tidak mengejar popularitas, benar-benar pure berkarya dengan baik, dengan ikhlas gitu aja, tanpa ada embel-embel saya mengejar popularitas pasti. Jadi mimpi pun tidak untuk menjadi seorang Susi Arizety atau untuk menjadi seorang Sukawijaya, hanya Sukawijaya bisa gawe lagu, sedangkan lagu gue orang diterima ning uang intinya. Berarti Sukawijaya ku bisa jadi pencipta hanya bermodalkan harus kita sih nyanyinya, hanya mengkorban. Ada sedikit semangat lah buat itu di saat karyanya benar-benar sama sekali tidak dilirik. Walaupun kita sudah berusaha, tapi tidak diminati oleh artis lain pada masa itu. Maka saya berkeyakinan aku udah di pencipta aku sing nembaku kita. Faktanya kayak kono ya? Ya karena demen sih. Karena demen kan ketika laki surut tidak dalam perjuangan, iya. Ya pasti disemangati. Karena laka sih bisa kalahkan cinta. Wis, luar biasa. Iya. Terus Mas Suka, bagaimana caranya menjaga supaya hubungan tetap baik, hubungan keluarga dan hubungan tentang grup yang sudah dibikin berdua? Bagaimana? Komunikasi Ya, tentunya. Lamun kalau hubungan keluarga suami istri, iya, saling percaya, Komunikasi. saling menutupi kekurangan, komunikasi sing tanpa putus. Intinya curhat rasa metu. Konon ya. Iya. Perseri mau loro. Kita sih menciptakan itu masa pacarannya tuh setiap hari gitu. Pokoknya Belajar mencintai setiap hari. Belajar mencintai setiap hari. Masa pacarannya tuh kita pacaran kayak pacaran aja. Ibu juga apa misalkan makan mending misalkan sekali kita tuh berdua gitu. Selalu begitu. Kalau untuk jenuh-jenuh yang udah kayak sekarang lockdown begini paling bisanya gitu. Memperbaiki ini ya skill rebahan. Rebahan dari skill ya, rebahan kepada iya. baik. Ya sing terbaik sih. Sing terbaik ya. Rebahan terbaik ya, Bu. Iya. Harapan yang sofa, wis warung sofa pepenya kabeh. Pada kempes kabeh sofa nang lockdown 3 bulan. Ning kasur apa maning. Jadi Sampai makat ning alas, sampai makat ning empang, sampai makat ning laut. dari sini lockdown itu sementara ning aksesnya baik. Pemikiran, harapan masa depan lu beli kenal. Iya, Beli kena dicancang berarti ya. Beli kenal. Jadi lockdown ku istilahnya secara fisik saja. Iya. Pirsa, yang biasa Anda lihat seorang Susi Arizety itu hanya di atas panggung dan di layar kaca. Saya sendiri juga jarang ketemu sama orangnya sebetulnya. Karena kalau musim panggung sibuknya minta ampun. Dan ngomong soal cantik, seorang Susi Arizety ternyata bukan hanya cantik di atas panggung, bukan hanya cantik di layar kaca, tapi saya menyaksikan sendiri kecantikan seorang Susi Arizety. Mbak Susi, bagaimana sih merawat kecantikan yang selama ini? Kalau saya lihat memang saya lihat aslinya memang cantik sama dengan di panggungnya atau di TV-nya. Aduh gimana ya? Untuk cantik itu relatif menurut saya sih ya. Intinya lebih dari hati aja merawatnya. Yang penting kita tidak pernah berpikir apapun, buang yang buruk-buruk, kita selalu happy,
kita selalu berpikir positif, itu akan menimbulkan kecantikan yang lain, aura yang lain. Iya, selain dari kecantikan muka atau yang lainnya, gitu sih, lebih ke kita memperbaiki hati saja. Gitu ya. Terus ini sebetulnya Mas Suka ini orangnya romantis nggak sih sebetulnya? Penyair berdarah ya romantis lah. Dia bikin lirik lagu aja seindah itu, apalagi untuk Widih. Ya, aduh. Pantes. Saya jadi bisa disenangkan masyarakat dia terus. Widih. Terima kasih. Bener-bener. Salam. Luar biasa. Berarti luar biasa romantis berarti ya seorang Suka Wijaya ini. Ya itulah memang pencipta lagu gitu sih rata-ratanya. Modal kaya, modal itu ya. Ngerasa ngomong, ngerasa dia kok. Oh iya, ngerasa deh. Rasakan ada kok. Aja dibalik kena sih. Oh iya. Muntang-muntang pada bayi pencipta lagu. Ya maksudnya kan yang rasakan ada ya kelamaan. Terus pantakon apa mana kan ya? Lalen mana? Oh iya, pernah kita kok dia ngomong ada wong sing WA mantan hajat pengantin, mau tahu tahun berapa? Bunda Susi, kok bundaku semono-mono baik sih? Kita ku lagi nikahanku. Nanggep bunda, kita ngefans ku awet kita masih sekolah aja. Terus kita kawinan kan nanggep bunda, kan anaknya kita aku sedih, dia kok bunda semono-mono baik sih. Aduh. Berarti awet muda. Awet tua berarti. Berarti benar yang saya bilang, berarti nggak ada perubahan apa, berarti benar. Nah terus mengenai karir lagu, tadi sudah saya tanya karirnya. Lagu yang pertama kali dirilis oleh seorang Susi Arjeti itu lagu apa? Yang pertama kali? Tenimbang digawa demenan, mending diwayu sekalian. Wis jelas jadwal giliran, najanem dina sepisan. Jreng. Lamun kaya Kanjeng doso, rabine beli cukup loro. Rambi papat duit teh kuat, yang gilir beli pernah telat. Itu Kanjeng doso. Lagunya Kanjeng doso untuk dirilis yang pertama kalinya. Terus lagunya siapa itu? Lagunya ini mantan pacar. Lagunya mantan pacar, luar biasa berarti ya seorang Biasa Suka gitu, Wijaya ini. Biasa dulu. Luar biasa. Angkat topi deh saya. Cuma saya kalau ngangkat topi malu. Sekarang pertanyaan saya sama Mas Suka nih. Bagaimana seorang Suka Wijaya ketika mendapatkan seorang Susi Arjeti? Kronologinya seperti apa? Kalau Wah, ya. Gampang. aja ngomong macam-macam. Seorang Suka Wijaya bangga luar biasa. Kenapa bangga? karena Seharusnya bakas sing oleh Susi Arjeti itu lamun wong blesak pasti sugih. Lamun wong sederhana pasti milih sing ganteng. Tapi sing dari bangga Suka Wijaya kan blesak. Rabine ayu. Berarti kebanggaannya mau blesak dua rabi ayu. Suka Wijaya. Ya Allah. orang lah, Iya ta. masa blesak? Tapi aku sih ngomong ku orang stabil maksudnya. Duduk. Bagiku mas Begini. lebih sempurna. Begini, Oh iya ta. Iya. kalau ngomong Suka Wijaya blesak, walaupun yang ngomong Suka Wijaya sendiri, saya tersinggung soalnya, nggak terima. Iya ta. Iyalah, Sebabnya ya nggak sesuai, masa blesak sih? ya sebabnya mau kah? Bakal melakuku hitam putih kah? Gejeluk. Gejluk kah? Kudu jadi guru kaya aja kan apa maksudnya kok? Tapi sebetulnya yang dilihat itu bukan, kembali lagi kepada bukan ke fisik ya. Seorang Suka Wijaya ini kalau saya lihat memang mempunyai sima. Tahu sima ya? Sima ku Sima bu. singa ta? Wibawa. Oh pokoknya sima. Oh. Wibawa yang sangat tinggi kalau saya lihat. Jadi kalau menurut mata batin saya, aduh mati. Berarti Seorang- susah dong pakai dukun. Seorang Suka Wijaya ini bukan orang sembarangan. Terus sembarangan bu. Awas. Apa tuh? Digawenya apa kira-kira? Hah? Iya. Lamun di kayu, kalau kayu Oh, kayu. apa? Kayu jati. Lamun kayu wali kukun. Iya
Iya. Kira-kira Lamun Kayu Wali Kukun lah. Ya, berarti bisa ngobati, bisa menjadi. Iya bisa segala macam, bisa kanggo mentung ya bisa. Iya. Terus mengenai karya lagu Masuka yang terbaru yang dinyanyikan Mbak Susi ini apa? Boleh nggak minta bocorannya? Oh, sing sekian. Iya, lagu terbaru. Oh, masih tetap karya Reang. Iya, iyalah suka Wijaya berarti. Tapi sekian sih wis akeh sih sayang gitu. Ya akeh sing ngrewangi. Akeh sih lamun kita cari bantuan wis sekian mau saking bantu gitu. Iya, lamun kita ning Batur ka anak Kang Wadi Oon. Rewang anak kita sih. Ya pasti dibantu. Ya para pecinta KPK Sekin mah alhamdulillah. Oh sama saya nggak pernah minta bantuan sih. Kan harus dibantu. Sering gitu. Bahkan bakal lagu mah masih sifatnya karing bantu aku. Buktinya kamu sih pakai teh kamu mah enggak. Langsung teh kamu mas. Kira-kira boleh nggak sih kita tahu bocorannya gitu, bocoran judul lagunya atau apa nih? Kira-kira 2021 ta? Iya. Aja ada 20 ben dikit mikirin. 20 mau kok bisa? Bocoran lagu terbaru. Tampil yang, kita. Yang belum Ana bocoran terbaru yang belum terekspos. Iya, sing durung diekspos iku ana judulnya Penyakit Mata. Lara Mata tak apa sih? Kan gitu. Kutipan lagunya yang belum bener-bener belum di-share, belum pernah dibawakan, belum terekspos. Belum terekspos. Ada Pak dokter, periksaan laki kula. Beli doyan mangan, beli bisa turu. Kadang beli katoning kula. Sering kaget, kadang sasah. Yen dipareke kula. Lamun bae fokus ning HP, nyangkol bae handset. Jawab dokter. Penyakitnya ora bahaya, murah dan nantang. Penyakitnya mata teranjang, lan hidung belang. Oh, Iya, itu kutipan tembangnya. Nggak tahu Pak dokter gitu. Karya Masuka juga itu. Iya. Luar biasa ya. Gila cintanya sama seorang istri sampai bikin lagunya juga. Iya, Pak dokter. Judulnya apa? Judulnya? Penyakit mata. Penyakit mata. Mudah-mudahan itu bukan menceritakan saya ya. Main aja deh. Tapi mudah-mudahan aku sih ngakui, mudah-mudahan. Nah sekarang apa harapan Mbak Susi dan Masuka atas keadaan yang sekarang dan harapan tentang karir-karir ke depan? Kalau untuk harapan keadaan sekarang tentunya ini mungkin saya mewakili harapan semuanya, semua masyarakat Indonesia tentunya, agar pandemi COVID-19 ini cepatlah berlalu, cepat pulih, cepat kita kembali normal kembali, aktivitas normal kembali, bisa keluar kemana-mana. Dan juga tentunya untuk para insan seni yang luar biasa lagi diuji. Kita sering buka dangdutan sih. Untuk para insan seni yang benar-benar ini ujian terberat, ujian yang luar biasa untuk para seniman semuanya. Semoga diberi kekuatan lebih, ketabahan, kesabaran, dan juga jangan lupa bareng-bareng berdoa. Amin, siap. Terus kalau untuk karirnya saya tetap berkarya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan tidak mengejar apapun, hanya ingin membuat karya yang indah untuk para pecinta tarling, pencinta musik tentunya, khususnya pecinta tembang-tembang tarling Indramayu. Gitu aja, demi menghibur mereka semuanya. Oke, terima kasih banyak Masuka dan Mbak Susi telah menerima silaturahmi saya. Saya juga ucapkan terima kasih, wis dikunjungi, wis kelingan, wis ditiliki jarang apakah ditiliki seniorku, maka anak berkah tersendiri. Amin. Anggo kita wong loro. Baru lagu mau. Apa? Pun Bu Adine kucing garong. Amin. 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 Baik, Pirsa,
ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Suka Wijaya dan Mbak Susi Arjeti sudah berapa menit kan? Yang bulah pokoknya wis kada suwe lah, penting. Alhamdulillah. Cuma sayangnya saya silaturahmi ke sini pas lagi bulan puasa dan saya sedang menjalani ibadah puasa. Jadi meja padang. Jadi meja padang orang apa-apa. Kuduwe bahkan nih kene minimal ku bebek melet kuduwe. Bahkan tekan nih kene kuduwe bebek melet. Cuma karena posisinya bulan puasa seperti ini, saya mengucapkan terima kasih sama Mbak Susi dan Mas Suka. Mudah-mudahan karirnya selalu cemerlang. Amin. Mudah-mudahan tetap dicintai sama masyarakat. Amin. Khususnya pecinta seni. Ya, khususnya pencinta seni Pantura Tarling. Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu. Iya, Asun. Terima kasih banyak. Saya sudah dijamu. Dijamu karena obrolan. Oke, terima kasih. Ya bisa, masuk ya. Oke. Semono mawon, matur kesuwun. Matur kesuwun sangat. Siap. Iya. Nantikan obrolan kita di episode kedua. Ini baliknya nih nggak bisa Bekasi. Enggak boleh, konon bisa lockdown. Oh, memang. Iya. Kuat Bekasi. Masih lockdown. Jadi, biar saya sama-sama berdoa ya, semoga keadaan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali. Ini kenapa saya melakukan kegiatan ini, karena saya tidak ada kegiatan di rumah, tapi saya sudah menjual beberapa barang di rumah, menjual kulkas, menjual TV, karena untuk makan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending nyetel Tarling.